di sini saya akan menjelaskan simbol dan bentuk dioda Zener. Dioda Zener adalah sebuah dioda semikonduktor yang dirancang khusus agar dapat menghantarkan arus listrik tidak hanya pada kondisi bias maju seperti dioda biasa, tetapi juga pada kondisi bias balik ketika tegangan mencapai nilai tertentu yang disebut tegangan Zener atau breakdown voltage. Nah, di sini ada simbol dan bentuk dioda Zener. Yang pertama, pada dioda biasanya berwarna hitam, tetapi dioda Zener itu berwarna merah dan ada garis hitamnya. Dan juga ada tangannya. Ini tangannya. Kemudian untuk mengetahui mana katoda dan anodanya, untuk bagian bawah adalah anoda dan atas adalah katoda. Selanjutnya adalah fungsi dioda Zener. Nah, dioda Zener itu berfungsi sebagai penstabil tegangan DC atau mirip itu seperti IC 7805, IC 7809, dan IC 78112. Nah, maksudnya dari penstabil tegangan itu adalah membuat tegangan output menjadi stabil meskipun input itu diubah-ubah nilai tegangannya. Nah, untuk cara kerjanya dari dioda Zener sendiri itu, jadi ini kan ada sebuah rangkaian di mana terdapat V-in atau tegangan input, ada resistor, ada dioda Zener, dan juga ada V-out atau tegangan output. Nah, di sini ada catatan nih, peletakan antara anoda dan katodanya itu jangan sampai terbalik. Jadi ini ya teman-teman, yang bawah itu adalah yang ini. Jadi yang kan ini bentuknya segitiga. Jadi yang bawah ini yang ini. Yang bawah itu adalah anoda. Sedangkan yang atas yang ada tangannya ini adalah katoda. Kemudian ada syaratnya yaitu agar bisa stabil V-in ini, V-in harus lebih besar daripada VDZ. Nah, VDZ ini maksudnya dioda Zener. Jadi ini V-in-nya harus lebih besar dari tegangan dioda Zener-nya. Nah, nanti apa hasil dari V output-nya itu sama dengan tegangan dari dioda Zener-nya. Nah, kemudian jika V-in-nya ini lebih kecil dari VDZ-nya, maka V output-nya ini sama dengan V-in. Jadi semisal nih kita ambil contoh satu aja ya. Misal di sini 12 volt, V-in-nya 12 volt. Kemudian dioda Zener-nya ini 9 volt. Nah, karena dia menisyaratkan yaitu V-in lebih besar daripada VDZ, maka nilai dari outputnya ini adalah 9 volt. Kenapa kok 9 volt? Karena tadi kan sudah disebutkan bahwa V-in lebih besar daripada VDZ dan nah hasilnya V output ini sama dengan VDZ. Tuh. Kenapa kok bisa hasilnya itu sama dengan VDZ-nya ini? Karena tadi tegangan ini ya arusnya mengalir tuh dari sini, dia balik lagi ke sini. Kenapa kok bisa balik? Karena distabilkan oleh dioda Zener. Seperti itu. Oke. Berikut ini merupakan alat dioda Zener dengan tegangannya sebesar 9 volt. Membuktikan dioda Zener ini berfungsi baik atau tidak dengan cara menggunakan alat avometer itu sendiri, menentukan apakah shoot atau putus-putus. Jadi dapat diukur dengan alat avometer digital. Jadi dapat ditentukan dari nilai dari avometer ini dari dioda Zener yaitu sekitar 100 sampai hingga 200. Maka dapat disimpulkan dari alat dioda Zener ini sendiri dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengalami shoot. Dapat
berfungsi dengan baik dan shoot tidak mengalami putus-putus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari dioda. Yang pertama, kita gambar dulu ya rangkaiannya. Nah, digambar dulu. Nah, di sini kita akan menggambar rangkaian, yaitu kita beri di sini V sumber. Nah, V sumber ini bisa berupa power supply dan juga baterai. V sumber, setelah itu kita kasih hambatan atau resistor. Nah, ini resistor. Setelah itu kita berikan dioda. Kita gambar. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nih, dah. Ini kita gambar dulu diodanya. Kemudian di bagian atas ini sebagai katoda. Nah, di bagian bawah kita itu sebagai anoda. Oke. Jangan kebalik ya kalau pemasangan dioda, karena nanti akan mempengaruhi arus listrik yang mengalir. Karena dioda berperan sebagai pengontrol atau penstabil suatu tegangan, maka peran dioda ini sangat penting dalam suatu rangkaian. Kemudian ini adalah V output atau tegangan keluar. Kita misalkan pada tegangan sumber pada catur daya ataupun baterai yaitu sebesar 24 volt. Kemudian tegangan pada dioda Zener, nah dioda Zener itu sebesar 12 volt. Oke. Karena fungsi dari dioda Zener tadi sebagai pengontrol atau penstabilan pada suatu tegangan, maka nanti hasilnya akan sama dengan tegangan output. Maka berapa tegangan output yang keluar? Karena V sumber lebih besar daripada V dioda Zener, maka hasil dari V outputnya pastinya juga 12 volt dong. Nah, pasti hasilnya itu 12 volt, sama dengan tegangan pada dioda Zenernya gitu. Nah, berapa sih resistor dan hambatannya? Kita kasih 1 kahum ya. Oke, nih. Resistornya sebesar 1 kahum dan juga tegangan sumbernya 24 volt. Setelah itu tegangan dioda Zenernya 12 volt, maka tegangan keluar atau V outputnya yaitu 12 volt. Kenapa kok tegangan Zener sama tegangan yang keluar itu sama? Karena agar arus yang mengalir itu baik dan itu sudah ada syaratnya guys. Jadi kayak biar arus listrik yang mengalir itu baik, maka harus V sumbernya itu lebih besar daripada V Zenernya. Misal nih, kalau tegangan sumbernya itu lebih kecil daripada tegangan Zener, tegangan sumbernya misal saja 9 nih, 9. Tegangan Zenernya misal 10 dah, 10 volt. Nih. Terus tegangan Zenernya, dioda Zenernya itu 9 volt. Maka otomatis tegangan pada resistor sama dengan V0. Karena arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini I sama dengan 0, tidak bekerja dengan baik. Karena syarat agar arus listrik yang mengalir melalui tegangan sumber sampai dengan dioda kemudian balik lagi ke tegangan sumber, harus V sumbernya itu harus lebih besar daripada V
Zenernya, maka nanti V outputnya 0 hasilnya, soalnya nggak ada arus listrik yang mengalir, dan juga tegangan pada resistor ini juga sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Oke, next ya. Next pada contoh selanjutnya dah. Oke, contoh selanjutnya ada sebuah rangkaian dan diberikan suatu dioda. Di sini dioda Zener, dan diberikan sebuah resistor. Ketahui besar tegangan sumbernya yaitu 24 volt. Dan tegangan pada dioda besar arus listrik. Nah, kita bisa menghitungnya gini dah. Nah, V sumber dikurangi dengan V dioda Zener dibagi dengan resistor, maka 24 dikurangi dengan 12 dibagi 1 kahum. 1 kahum berapa ohm sih, Kak? 1 kahum itu 1000 ya. 24 kurangi 12 dibagi 1000 ohm, maka 12 dibagi 1000, maka hasilnya 0,012 ampere. Nah, satuannya arus listrik yaitu 12 satuannya arus listrik yaitu ampere ya. Jadi ini besar I sama dengan 0,012 ampere. Oke. Terus besar outputnya berapa, Kak? Kan tadi udah saya bilang persyaratannya agar listrik bisa agar arus listrik dapat bekerja dengan baik, maka V sumbernya harus lebih besar daripada V Zenernya. V sumber harus lebih besar daripada V Zener. Maka nanti hasil outputnya itu sama dengan V Zener. Yaitu 12 volt juga. Nah, nanti hasilnya sama. V Zener sama V output itu hasilnya sama karena persyaratannya itu V sumber harus lebih besar daripada V Zener, guys. Nah, oke, next kita pada contoh yang ketiga. Tadi itu cuma pengenalan. Sekarang kita coba dengan contoh pada rangkaian, kita coba dengan rangkaian seri ya. Dari dioda itu masing-masing yaitu 5 volt. Terus tegangan sumber
12 volt. Resistornya tetap sama ya, kita pakai 1 ohm. Nah, V outputnya berapa kak? Nah, karena ini ada 2 dioda yang dipasangkan secara seri, maka kita tinggal tambahin aja nih 5 volt sama 5 volt kan berarti 10 volt nih. Otomatis pada V outputnya juga 10 volt. Nah, karena persyaratan tadi V sumber harus lebih besar daripada V output, daripada V jener, mohon maaf ya. Jadi V sumber itu harus lebih besar daripada V jener, maka hasilnya nanti tegangan pada dioda jener akan sama dengan tegangan pada dioda output, tegangan pada outputnya, mohon maaf. Jadi tegangan pada dioda jener akan sama hasilnya dengan tegangan pada outputnya. Terus berapa kak hasil dari arus listriknya? Besar arus listrik. Nah, besar arus listriknya tetap pakai rumus yang sama dong. Jadi tinggal gini guys. Nih, tetap sama, yaitu V sumber dikurangi dengan V dioda jener dibagi dengan resistor. Karena tadi udah dipasangkan secara seri nih, ada 2 dioda jener. Nah, itu dipasangkan secara seri. Kan ini 5 volt, 5 volt. Kita jumlahkan kan menjadi 10 volt. Jadi kita pakai yang 10 volt, guys. Jadi ini 12 dikurangi dengan 10 volt per 1000. 2 per 1000. Maka hasilnya 0,002 ampere. Nah, berarti besar arus listrik yang ada pada sebuah rangkaian